wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Salman Al-Farisi dengan NIM 501200499 dari kelas 4E Ekonomi Syariah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya membuat video untuk tugas kedua soal nomor 2 UAS Ekonometrika. Langsung saja sini kita buka programnya. Saja kita new script baru. Oke. Ini kita akan mencoba sintas. Saja kita copy ke variable PLM ya. Kita pastikan saja di sini. Sebelumnya saya sudah menginstal package PLM ini. Kalau kalian belum menginstalnya, silahkan install di sini package. Nanti install package seperti biasa. Saja kita running. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Di sini kita menggunakan 4 set data. IMP1UK ini digunakan oleh digunakan oleh M. Arellano dan Bond tahun 1991, dan Granville data Kleiber dan Zeileis tahun 2008 yang digunakan dalam beberapa buku ekonometri. Produk data yang digunakan oleh Munel tahun 1990 dan yang Wages digunakan oleh Conwell dan Rupert 1988. Langsung saja kita copy sintaksnya data IMP1UK ini, Ctrl C, langsung kita akan copy, kita paste, jadi kita running. Oke, lanjut kita running. Atau copy, kemudian kita paste di sini. Running. Oke, baik. Selanjutnya data struktur atau struktur data. Seperti yang diamati di atas, persis saat ini PLM ini mampu bekerja dengan regular data frame tanpa transformasi lebih lanjut, asalkan indeks individu dan waktu berada di dua kolom pertama. Seperti di semua contoh kumpulan, seperti di semua contoh kumpulan, indeks argumen opsional harus diteruskan ke fungsi estimasi dan pengajuan. Di sini kita akan melihat bagian headnya atau bagian kepala dari Granville data ini. Langsung saja kita copy, kemudian kita pastekan pada program ini. Kita running. Nah, di sini bisa kita lihat datanya atau headnya. Lanjut. Lanjut bagian ini mestinya kita copy, kita running, kita paste ya. Oke. Lanjut. Kita lihat bagian kepalanya. Kita bagian head. Nah, di sini datanya bisa dilihat. Lanjut lagi. Bagian
argumen lebih lanjut atau logis, drop.index sama dengan true, menjatuhkan indeks dari data frame dan row names, menghitung nama baris mewah dengan menempelkan indeks individu dan waktu. Saat make seri A data frame A P series dibuat yang merupakan seri asli dengan atribut indeks. Objek ini memiliki metode khusus seperti summary dan AS matrix. Yang pertama menunjukkan variasi total variabel dan bagian dari variasi ini karena dimensi individu dan waktu. Yang terakhir memberikan representasi matriks dari seri dengan secara default individu sebagai baris dan waktu sebagai kolom. Nah, kita lihat summary SINT nya langsung kita copy, kemudian kita pastekan ini, kemudian di running. Oke, udah muncul total summary of squares nya ini 261539,4. Jadi lihat sini ada di median, lanjut sintaks berikutnya itu kita lihat bagian data kepalanya atau headnya, kita copy, ini kita paste kan, kita running. Nah di sini datanya sudah bisa terlihat. Dan lanjut kita masuk ke transformasi data. Estimasi data panel perlu menerapkan transformasi yang berbeda ke seri mentah. Jika adalah deret yang panjangnya, di mana adalah jumlah individu dan adalah jumlah periode waktu. Deret yang ditransformasikan diperoleh sebagai di mana adalah matrik transformasi, menyatakan sebuah vektor dengan panjang dan matrik identitas dimensi. Transformasi antara, yaitu mengembalikan vektor yang berisi rata-rata individu. Fungsi n melakukan operasi ini. Yang pertama mengembalikan vektor dengan panjang, yang kedua adalah vektor dengan panjang. Langsung saja kita lihat data head flag-nya. Ini kita copy saja. Running. Lanjut ke berikutnya. Bisa kita lihat semua. Baik, di sini sudah bisa terlihat semua data kepalanya atau data headnya. Ini sudah muncul. Kemudian lanjut lagi ke formula berikutnya atau sintaks berikutnya. Dalam beberapa keadaan, standar formula tidak terlalu berguna untuk menggambarkan model, terutama saat menggunakan variabel instrumental seperti estimator. Untuk menangani situasi ini, kami menggunakan formula paket. Paket tersebut
menyediakan kelas yang memungkinkan untuk membuat formula multi-bagian. Setiap bagian dipisahkan oleh tanda pipa, tanda seperti ini. Kedua rumus di bawah ini identik. Selanjutnya kita copy rumusnya dulu atau sintaksnya. Copy, kita pastekan di sini. Kita running. Oke, lanjut. Copy. Kasus kedua, rata-rata bagian sebelumnya yang menggambarkan covariat dan bagian ini diperbarui atau diupdate. Ini sangat menarik ketika ada beberapa instrumen eksternal. Oke, kita lanjut masuk ke estimasi model. Estimasi model dasar dengan PLM. Beberapa model dapat diperkirakan dengan PLM mengisi model argumen, model efek tetap, within, default, model penyatuan dan menggunakan pooling, model selisih pertama menggunakan fungsi FD, dan antara model menggunakan fungsi between, kemudian model komponen kesalahan atau random. Kegunaan dasar dari PLM ini adalah untuk menunjukkan rumus model, data, dan model yang akan diestimasi. Misalnya model efek tetap dan model efek acak diestimasi menggunakan rumus ini. Jadi kita kopikan tadi sintaksnya, Ctrl C, ini pasti di sini, ini running. Oke. Ctrl V, kemudian running. Baik. Metode untuk menampilkan ringkasan estimasi model tersisa melalui summary. Misalnya untuk random model, summary metode memberikan informasi tentang varian komponen kesalahan dan beberapa statistik uji. Efek acak dari model yang diperkirakan dapat diekstraksi melalui fungsi RNF ini. Kita copy dulu sintaks summary grounded RE nya. Kita paste, kemudian kita running. Nah, di sini bisa dilihat datanya. Spannya N-nya 10, N-nya 20, residualnya ini bisa dilihat estimate-nya, standar error, z value-nya signifikan atau tidaknya bisa dilihat di sini. Total sum of square-nya 2381400 dan residual sum of square-nya 549900, R square-nya 0,7695, IDJ R square 0,76716. Ini lanjut ke selanjutnya, sintaks berikutnya. C, kita paste. Tetap dari model efek tetap dapat diekstraksi dengan mudah menggunakan fixer. Argumen tipe menunjukkan bagaimana efek tetap harus dihitung dalam tingkat menurut tipe level default, dalam penyimpangan dari rata-rata keseluruhan oleh tipe, atau dalam penyimpangan dari individu pertama dengan tipe.
fixShape ini mengembalikan objek kelas fixShape, sebuah metode ringkasan disediakan yang mencetak efek atau dalam penyimpangan dari intercept keseluruhan. Kesalahan standar mereka dan uji kesetaraan untuk intercept keseluruhan. Dan lanjut lagi summary fixShape. Kita Ctrl C atau copy, kemudian kita pastekan ke sini. Ini bisa dilihat datanya, estimate ya. Ini standar errornya. Ini bisa lihat kita kode signifikan atau tidaknya. Ya, kode bintang. Lanjut. Ukuran untuk ketidakseimbangan kumpulan data. Saya ulangi. Ukuran untuk ketidakseimbangan kumpulan data panel atau data yang digunakan dalam model yang diestimasi disediakan oleh fungsi ini. Ini memberikan ukuran dan aren dan Pincus tahun 1981. Maaf. Oke. Tadi ada kesalahan sedikit, saya ulangi lagi pada bagian ini. In case of two ways ini, maksudnya dalam kasus model efek tetap dua arah, argumen efek relevan dalam fungsi fixShape untuk mengekstrak efek tetap, efek spesifik dengan nilai yang mungkin atau individual. Untuk efek tetap individu atau default untuk model efek tetap dua arah. Time untuk efek tetap waktu, dan two ways untuk jumlah efek tetap individu dan waktu. Contoh untuk mengekstra efek tetap waktu dari model dua arah ini menggunakan ini C copy literan ini. Lanjut ke keduanya. Bisa dilihat datanya. Di sini semua singkatnya sudah di running dan ini bisa kita lihat semua datanya. Baiklah, cukup sampai di sini video tugas 2 ekonometrika atau soal UAS nomor 2 ekonometrika dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan pada video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.